Berapa sih uang yang bakal kamu dapatkan jika seandainya orang tuamu membelikan saham sejak kamu masih belum paham berinvestasi? Sekarang sudah mulai banyak orang tua yang menghadiahi anak-anak mereka yang masih sekolah dasar dengan saham. Tujuannya agar kelak dana tersebut bisa berkembang menjadi backup finansial untuk anak-anaknya. Seperti prinsip asuransi, lebih baik kita membayar sedikit sekarang daripada langsung bayar besar besok. Oke, saya akan melakukan simulasi sederhana. Berapa yang bisa dihasilkan jika kita dibelikan saham pada 1 Januari tahun 1999 dan menjualnya tanggal 1 Januari 2018 kemarin. Performa masa lalu tentu tidak bisa dijadikan garansi di masa depan. Bisa lebih sedikit dan bisa lebih banyak. Saya hanya akan mengambil beberapa saham yang tergolong blue chip dan sudah sejak dahulu sampai sekarang memiliki brand yang dikenal luas. TLKM Telkom mampu memberikan return 1.200% selama 18 tahun dengan rata-rata 15% per tahun. HMSP, HM Sampurna memberikan return 10.000% atau 100 kali lipat dengan rata-rata pertumbuhan 29% per tahun. ASII, Astra memberikan return 12.000% dengan rata-rata kenaikan 31% setiap tahun. UNVR, Unilever mampu menghasilkan 18.000% dalam 18 tahun dengan pertumbuhan 33% per tahun. Kemudian CPIN, Charoen Pokphand menghasilkan return 118.000% dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 48%. UNTR, United Tractors menghasilkan return 128.000% dengan kenaikan rata-rata per tahun 48,8%. Tidak semua saham bisa memberikan return seperti saham-saham tadi. Bahkan kenyataannya lebih banyak saham yang kinerjanya negatif selama bertahun-tahun. Untuk itu, ada baiknya untuk tidak berusaha menjadi jenius di pasar saham. Jadilah investor yang simpel tapi disiplin. Cukup pilih saham-saham yang masuk kategori blue chip, masuk indeks LQ45, dan memiliki market cap di atas 100 triliun, dan terus berkembang. Jangan lupa untuk selalu mengamati kinerja fundamental seperti pertumbuhan laba dan ekuitas dari saham yang dimiliki. Kembali ke tujuan awal video ini saya buat, menghitung besarnya return yang telah dihasilkan pada saham-saham tadi. Bisa dikatakan bahwa jika orang tua kita dulu memilih untuk menunda membelikan PlayStation dan menggantinya dengan hadiah kado saham senilai 1 juta saja dan dibiarkan, maka sekarang kita sudah memiliki 100 juta jika 18 tahun yang lalu kita mendapat kado saham HM Sampurna. 128 juta jika 18 tahun yang lalu kita mendapatkan kado saham Astra. Dan 1,2 miliar jika 18 tahun yang lalu kita mendapat kado saham United Tractors. Ingat, hasil di atas merupakan perhitungan dari investasi sebesar hanya 1 juta. Jika dana awal lebih besar, maka tinggal dihitung sendiri berapa dana yang bisa dinikmati hari ini. Kenyataannya mungkin 1 juta tidak cukup untuk membeli saham tahun 1998 yang lalu, karena dulu untuk membeli saham tidak semurah dan semudah sekarang. Tapi, yang penting kita sudah mengetahui potensi besar dalam berinvestasi saham dalam jangka waktu yang lama. Nah, kita jangan menyalahkan orang tua kita, tapi mulai sekarang kita harus memiliki pemikiran ke depan untuk membelikan sebuah investasi kepada anak-anak kita. Karena seperti yang kita tahu, harga kebutuhan barang, tempat tinggal, pendidikan, sampai persaingan usaha akan berlipat-lipat lebih berat di masa mendatang. Tidak perlu harus selalu saham, bisa reksadana maupun investasi lainnya. Intinya, sebagai orang tua yang baik, kita harus punya legacy untuk keturunan kita. Daripada harus membeli buah yang mahal besok, kenapa tidak membeli bibit dan menanamnya sekarang? Jika teman-teman bisa mendapatkan saham seperti Astra atau Charoen Pokphand di masa depan, kan lumayan bisa membiayai kuliah atau modal kerja anak kita dari dana investasi seperti di simulasi tadi. Karena tidak mungkin membuatkan akun saham untuk anak yang masih di bawah umur, kita bisa menyiasatinya dengan membuat akun terpisah atas nama kita dan jangan menggabungkan dengan akun kita. Sekuritas seperti saham bisa diwariskan kepada anak yang sah secara hukum. Hal ini diatur dalam KUH Perdata pasal 831 sampai 835.